Oh gitu, Ya, saya baru tahu. Aduh. Kalian tuh nggak responsif. Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan kesempatan kali ini masih bersama dengan teman-teman mahasiswa dari S1 Bisnis Digital ya. Betul. Untuk mata kuliah Consumer Behavior. Nah, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita pada siang hari ini, silahkan teman-teman perkenalkan diri dulu. Sama Sapa Soulmate. Oke, izin ya Bu, saya untuk perkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nirmala, saya dari kelompok 6 Bisnis Digital C. Di sini saya bawa teman saya nih Bu. Silakan. Perkenalkan nama saya Juan Wudi. Siapa? Juan Wudi. Panggilannya? Panggilannya Juan. Juan. Oke. Saya di kelas yang sama kayak Nirmala, Bisnis Digital C. Oke. Juan mungkin agak lebih deketan kali ya Juan. Berarti kita punya Nirmala, kita punya Bobo. Enggak ya? Aduh. Kalian tahu nggak majalah Bobo? Ada Juan ya. Oke. Ada Nirmala, ada Juan. Gimana kalian kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat sih Bu. Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman kita mau bahas apa nih? Oke. Sebelum itu tadi Ibu udah nanya kabar kita belum nanya kabar. Iya, kalian tuh nggak responsif banget, nggak nanya kabar saya. Iya, gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Saya alhamdulillah juga sehat, Nirmala dan Juan ya, dan siap untuk podcast sama kalian siang hari ini. Nah, kita mau bahas apa nih? Jadi kita di sini mau ngebawain produk, maksudnya cerita tentang produk Point Coffee gitu. Kita mau gali sejarahnya, juga kita mau memperkenalkan itu Bu, juga kita mau survei, mengeluarkan hasil surveinya, riset tersebut. Benar. Oke, berarti mulai dari sejarahnya Point Coffee dulu. Iya. Ya, silakan ceritain. Jadi Point Coffee itu awalnya adalah sebuah coffee shop yang didirikan oleh Henry Kurniawan itu di 20 Mei 2016. Oke. Itu coffee shopnya awalnya namanya Point Cafe. Terus habis itu pada tahun 2019 itu langsung karena melakukan kolaborasi dengan Indomaret itu jadinya berubah nama menjadi Point Coffee, hanya berubah O aja gitu. Oke. Jadi dari Point Cafe ke Point Coffee. Betul. Gitu ya. Oke, itu sejarahnya. Kemudian apalagi yang menarik dari Point Coffee selain memang kopinya yang enak-enak itu? Iya, oke. Point Coffee itu kan sekarang udah ada sampai 1.200 outlet di Indonesia di 120 kota kalau nggak salah Bu. Oke. Nah terus juga yang menarik tuh apa sih? Soalnya kalau misalnya di Point Coffee itu kita punya promosinya itu lewat merchandise. Terus habis itu poin-poin karena Point Coffee ya. Iya. Jadi dia bisa menukar kopinya dan produknya itu melalui Tuker poin. tuker poin dari Gojek ataupun dari Indomaret gitu. Oke, berarti spesifik. Karena kan dia memang selalu adanya tuh di store-nya Indomaret kan, si Point Coffee ini kan. Jadi kayak apa sih dalam tanda kutip tuh kayak nebeng gitu ya. Iya. Sama Indomaret. Oke. Kemudian apalagi yang menarik Juan? Point Coffee. Kamu penggemar kopi juga berarti? Saya jarang minum kopi sih. Jarang minum saya kopi? Sering jajan Indomaret. Oh ya. Dan berarti sering lihat ya bahwa di Indomaret ada Point Coffee ya. Kalau Nirmala suka kopi? Aku suka hampir kayaknya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Oke, ya jangan diterusin ya. Nanti malah tiap hari pengen ngopi ya enggak. Tapi kalau beli kopi di Point Coffee, konsumennya Point Coffee bukan? Sering karena deket kosan gitu kan. Iya, Cuma kalau misalnya Point Coffee enaknya tuh kayak banyak promo gitu loh Bu. Jadinya saya lebih sering di situ. Iya, pasti semua orang suka ya kalau misalnya banyak promo, kemudian diskon. Terus biasanya kalau kayak Point Coffee gitu promonya kayak apa? Promonya tuh biasanya periode. Jadi kayak bulan November ini tuh 40% diskon gitu setiap hari Senin gitu. Nah, terus habis itu promonya juga biasanya kalau misalnya ada launching produk baru gitu. Biasanya yang harganya startnya kayak kemarin tuh Palm Sugar Latte itu kan 30.000 ya, 25.000-an. Nah pas baru launching itu 15.000 bahkan. Oh gitu. ya karena produk baru ya, Iya. karena baru diluncurkan sehingga harga yang ditawarkan murah dulu. Mungkin kalau sekarang harganya udah normal kali ya. Oke teman-teman, nah tadi menarik juga adalah
bahwa cabangnya ternyata banyak banget ya. Iya. Padahal kan maksudnya belum terlalu lama tapi cabangnya udah di 120 kota dan ada 1.200 store. 1.200. Dan itu kan banyak banget ya, banyak banget. Itu menandakan bahwa si Point Coffee ini memang banyak peminatnya gitu enggak? Oke, kemudian selanjutnya setelah sejarah nih kita bahas apa yang berkaitan dengan Point Coffee. Oke, setelah sejarah sih kita mau ngenalin kayak biasanya tuh yang di sana tuh siapa sih yang konsumsi, yang nikmatin gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya kebanyakan di sana tuh cewek-cewek Bu, malah justru Kenapa? cewek-cewek karena di sana tempatnya cozy gitu buat nongkrong. Buat nongkrong ya? Dan buat cerita-cerita, Sambil iya gitu. Nah ini tuh kayak ada pergeseran nih gak sih kalau menurut saya kayak pergeseran habit. Dulu kan biasanya yang identik suka kopi itu laki-laki kan. Tapi semakin kesini tuh karena memang konsep coffee atau cafe store gitu memang didesain tempatnya cozy, nyaman sehingga akhirnya mungkin di era sekarang tuh nggak cuma laki-laki yang konsumsi Betul, kopi tapi iya. malah akhirnya kebanyakan perempuan ya. Iya betul. Nongkrong, nongki-nongki cantik gitu ya. Iya. Ngobrol, gibah gak sih? Nggak ya, jangan ya. Ngobrol sambil ngopi di Iya. kafe yang estetik, kemudian bikin instastory dan seterusnya. Iya, betul. Gitu gak sih? Jadi akhirnya kebanyakan perempuan ya sekarang ya. Iya yang kebanyakan akhirnya perempuan dan juga kalau misalnya di coffee shop sekarang tuh bukan hanya kopi yang jual kan Bu, biasanya ada milkshake atau frappe atau minuman segar lainnya gitu. Jadi pilihannya nggak cuma kopi, mungkin kadang kan ada yang cewek-cewek asam lambung tuh kan, gitu kan. Jadi bisa milih yang lain. Iya, iya karena sebenarnya saya pun juga nggak terlalu suka kopi, bukan peminum kopi gitu. Jadi kalau misalnya pergi ke tempat-tempat yang kayak coffee shop gitu, mungkin saya akan lebih memilih yang tadi ya, yang manis-manis, yang non coffee gitu ya. Oke, kalau Juan sendiri ke Point, tapi kamu nggak suka kopi ya? Nggak suka, tapi sering liatin. Tapi kalau misalnya kayak nugas gitu, kayak bikin tugas, nongkrong gitu sering di coffee shop. Kalau nongkrong sering sih. Terus kamu pesan apa biasanya kalau di Saya coffee tuh shop? biasa pesennya milkshake. Oh milkshake, oke yang vanilla ya. Jadi memang bukan pencinta kopi ya, sama kayak saya ya. Saya biasanya juga yang non coffee. Oke, kemudian apa lagi masuk ke bahasan berikutnya di Point Coffee? Apa ya untuk pembahasannya? Riset kali ya, riset. Risetnya iya, Hasil riset ya. hasil risetnya aja ya. Gimana Jadi, Juan? dari riset yang kami lakukan, kami kan menyebarkan survei ke teman-teman kami gitu. Jadi otomatis hasil dari surveinya ini mayoritas dari mahasiswa. Iya. Nah dari hasil yang kita temukan bahwa banyak sering melakukan pembelian dalam satu bulan itu. Ada sekitar lebih dari setengah responden mengaku sering melakukan pembelian dalam satu bulan. Apa frekuensi ya? Iya, frekuensi pembelian. Lalu selain itu juga banyak pembeli dari responden kita yang melakukan pembelian secara impulsif. Oh ya. Jadi kayak tadi ya mungkin ya mampir ke Indomaret sebenarnya pengen beli yang lain, pengen cari yang lain tapi ngelihat ada Point Coffee, apalagi kalau misalnya ngelihat ada promo ya udah deh beli ya, tiba-tiba beli gitu ya. Akhirnya jadi impulsif. Promo juga ternyata banyak promo dan diskon itu mempengaruhi keputusan dari pembelian konsumennya. Iya, betul. Ya apalagi konsumennya kalau misalnya mayoritas pelajar, mahasiswa pasti senang banget kan? Iya. Nah cuma mahasiswa sih saya juga suka gitu nggak sih kalau dapat potongan harga, dapat promo, bisa kumpul poin dan seterusnya. Itu kan itu sesuatu yang menguntungkan. Pasti suka, pasti senang gitu. Terus apa lagi, Juan? 60% dari responden kita yang bikin saya kaget itu menghabiskan uang tunai sebesar 10.000 sampai 100.000. Oh ya lumayan lah ya. Lumayan mahal. Ya. Makanya jangan setiap hari ya kan. Kalau 100.000 setiap hari ya. Muncul sih. Iya benar. Nanti orang tua di rumah pada ini kemana nih duit sakunya, uang sakunya pada cepet banget habis ya kan. Iya benar. Terus apa lagi? Apalagi ya? Mungkin kita langsung ke pasca dari transaksi di Point Coffee-nya ya. Oke, gimana? Sekitar 40% dari responden kita mengaku puas dengan layanan dan produk dari Point Coffee ini. Ya. Emang enak ya Nirmala? Enak sih karena di situ nggak terlalu manis Bu. Oh gitu. Mungkin Jadi kalau misalnya- mungkin perbedaan sama yang kopi-kopi yang lain kan banyak banget ya sekarang merek kopi itu. Kalau kopi yang lain kan biasanya tuh bentukannya tuh cupnya tuh kecil gitu loh. Nah Point Coffee ini tuh enggak, dia itu besar. Jadi untuk kita yang sambil nugas tuh nggak cepet habis gitu loh. Maksudnya dengan harga yang murah tapi dapat kuantitas yang banyak tuh kan menguntungkan ya. Oh ya pantesan kalian suka ya. Point Coffee. Terus apa lagi Juan?
sekitar 40% juga sering memberikan feedback ke Point Coffee ini. Misal kita memberikan ulasan, memberikan feedback lah pokoknya. Ya, untuk perbaikan ya, Iya. untuk improvement dari Point Coffee-nya. Iya, biasanya juga kayak orang yang abis beli Point Coffee tuh nge-tag Point Coffee-nya gitu kayak IG. bikin story. Oh, di Iya. media sosial. Jadi Oke. nanti kita sering nge-tag ya walaupun nggak di akun kita yang pertama gitu kan. Cuma buat biar dapat itu giveaway. Oh, Biasanya buka iya, iya. giveaway Oke, juga gitu. oke, Jadi oke. giveaway tanggal segini sampai tanggal segini tag kita ataupun kayak lewat konten reels gitu-gitu. Nanti kan diacak tuh, nanti dapat hadiah. Iya, poin. siapa tahu dapat ya. Iya. Benar-benar. Dan itu strategi ya teman-teman ya, karena saya rasa sih Point Coffee cukup paham kalau memang target pasarnya itu adalah Gen Z. Bisa jadi ya, Gen Z atau milenial gitu ya, yang memang akan sering sekali mengakses media sosial, Iya. sehingga mereka memberikan beberapa opsi yang menarik, yang tadi ya kayak ngepost, bikin reels, bikin instastory dan seterusnya itu kan karena mereka tahu gitu ya, yang sering beli kopinya mereka itu ya kalian muda, ya, iya. Gen Z, milenial, anak-anak muda gitu. Makanya kemudian dia memanfaatkan media sosial untuk bisa lebih memperluas promosi produknya gitu ya. Karena kan secara nggak langsung akhirnya kalian jadi kayak promosiin mereka kan. Jadi nggak Iya perlu nggak sih? bayar endorse gitu kan. Benar-benar mereka kayak nggak perlu kayak brand ambassador, nggak perlu yang bintang iklan yang gimana-gimana. Justru lewat konsumennya mereka kayak punya cara untuk bisa mempromosikan konten dari produknya. konsumen. Iya betul-betul lewat konten konsumen. Oke, menarik sekali. Terus apa lagi teman-teman? Kita juga kalau misalnya Point Coffee itu produknya bisa dibeli bukan lewat offline aja, tapi kita juga bisa online. Jadi lewat Gojek, Shopee Food. Iya. Gitu. Oke. Dan lebih gampangnya lagi, istilahnya cuma tinggal nunggu di rumah ya nggak Iya, tiba-tiba pesanan sampai udah bisa langsung ngopi gitu ya. Oke, menarik sekali. Terus apa lagi? Nirmala, Juan? Apa ya? Apa? Yang terakhir mungkin? Mungkin kalau misalnya keuntungannya Point Coffee nyambung sama Indomaret tuh ya apa ya? Jadinya lebih rame, lebih diketahui orang lain. Walaupun kita misalnya ke Indomaret cuma mau beli mie atau beli keperluan sabun gitu, terus wah ini ada apa nih gitu kan? Iya, jadi kayak yang beli kopinya malah justru mungkin lebih mahal daripada tadi yang beli yang awalnya direncanain ya. Iya. Oke. Dan saya punya pengalaman ada di Indomaret Point di dekat rumah saya juga ada tuh Point Coffee-nya, dan mereka tuh sering kerjasama karena mereka kan satu toko ya, Iya. jadi mereka kolaborasi untuk bikin event. Nah, itu salah satu cara juga yang bisa bikin orang untuk datang ke sana kan jadi lebih rame. Kayak misalnya kemarin yang terakhir event apa ya? Jadi kayak ada lomba nari anak-anak. Oh gitu, Iya saya nggak? baru tahu. Lomba Mbak, nari itu. anak-anak. Jadi kan ibu-ibunya tuh yang nungguin anak-anaknya nari kan pada beli kopi, pada jajan gitu ya. Jadi itu menurut saya strategi yang lumayan menarik juga gitu ya. Jadi selain memberikan diskon, poin, kumpul poin dan seterusnya, itu ternyata strategi create event tuh juga menarik gitu ya. Jadi orang-orang yang lewat di jalan pun jadi kayak itu lagi ada apa sih, acara Rame apa sih, banget rame, gitu. akhirnya mampir, akhirnya jajan juga gitu ya. Nah ini menarik sekali. Oke, terima kasih ya Nirmala dan Juan sudah menemani saya ngobrol di siang hari ini. Menarik sekali Soulmate. Apakah Anda termasuk konsumen Point Coffee? Nah, silakan tulis pengalaman berbelanja kalian di Point Coffee di kolom komen ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa Soulmate di obrolan marketing berikutnya. Dadah. Dadah. Good day, mates.